kurban dan juga jual kue Mas ya. Ya. Di sana tadi silakan Mas untuk menambahkan. Terima kasih. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nama Tuhan astagfirullah wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Terima kasih kepada pendengar radio MFM dimanapun berada. Kita akan lanjutkan untuk program Kurban Hewan Kurban bersama kaum Akiko. Nah, kita nanti akan masuk ke tahapan yang pertama tadi, Kurban Hewan Kurban. Tahapan kurban. Ini mungkin bisa dijelaskan lagi Mas, seperti apa prosedurnya seperti itu untuk sahabat yang juga yang tertarik dengan program ini. Oh, iya. Jadi setiap kita ada program yang pertama, kita Kurban Hewan Kurban. Jadi Kurban Hewan Kurban ini ada dibagi menjadi dua. Yang pertama itu kambing dan domba. Terus yang kedua sapi atau lembu. Jadi yang kita bahas yang pertama dulu kambing dan domba. Dari harga 1.200.000 Anda sudah bisa ikut program Kurban Hewan Kurban hingga pelosok desa untuk yakin bantu wafat. Jadi kita ada tim untuk pendistribusian daging kurban tersebut. Biasanya bukan hari H untuk masalah pemotongannya. Jadi untuk hari tasrik, baik hari kedua maupun hari ketiga maupun sampai terakhir. Jadi pemotongan full di situ terus. Ya, jadi setiap pemotongannya itu bukan hari H. Kalau hari H itu memang banyak job ya. Jadi dari beberapa tempat untuk pemotongan hewan kurban baik sapi maupun kambing di situ. Nah, di sini kaum Akiko menawarkan Kurban Hewan Kurban dengan harga 1.200.000 sampai 4 juta lebih. Jadi mulai 1.200.000 di sini para sahibul kurban bisa transfer uang, nanti kita berikan kambing kurbannya, kita dokumentasikan foto, nanti ada sertifikatnya sekalian. Oh, seperti itu. Ya, jadi nanti minta divideokan juga nanti kami berikan. Jadi setiap sahibul kurban yang menginginkan hewan kurbannya didistribusikan di kaum Akiko, nanti ada data-data untuk keterangan lebih lanjutnya ada. Atau bisa langsung hubungi ke 08232788679. Nah, di situ nanti setiap sahibul kurban itu nanti ada dikasih kayak sertifikat, terus video-video pemotongan. Jadi setiap sahibul kurban pasti dapat video ataupun sertifikat hewan kurban yang kita potong tadi. Jadi seperti itu ya Mas. Ya. Dan juga kalau misalkan paling mahal paling besar dari mulai 1.200.000 paling kecil ya, paling kecil 1.200.000 ya, sampai 4 jutaan. 4 jutaan ada ya Mas ya di sana ya. Iya. Oke. Kalau misalkan sahabat MH kalau di Kabupaten Akiko domisili di Sukoharjo berarti ya? Iya, Di Birun ya, gitu di ya. kandang Birun. Atau pemesanan bisa lewat MHFM ataupun di kantor kaum Akiko pusat Kauman atau langsung di kandang. Jadi kalau misalkan dengan kedua ini adalah bebas ya, misalkan teman ataupun juga sahabat MH ada yang di Sragen, misalkan Anyar seperti itu bisa pesan juga. Kemudian nanti untuk penyebarannya bisa dipesankan juga Ustaz, atau gimana? Jadi nanti untuk pendistribusi bisa ada, bisa ya? bisa. Oh, Jadi bisa. nanti kalau sahibul kurban menginginkan sebagian daging kurbannya juga bisa. Oh, gitu. Seperti halnya ini tahapan kedua, yang pertama tadi kan full semua dikirim ke pendistribusiannya, dikirim ke desa-desa maupun ke panti asuhan, baik Sragen, Wonogiri dan lain sebagainya. Nah, ini nanti itu semua satu ekor. Tapi kalau sahibul kurban itu menginginkan seperti dari hewan kurban tersebut, nanti tetap saya simpankan seperti itu. Nah, ini untuk sementara sahibul kurban sapi baru 2 orang. Maksudnya 2 ekor sapi, berarti 1 orang. Yang 2 ekor sapi kolektifnya baru 3 orang, kurang 4 orang. Dengan harga 2 juta per orang 2.750.000. Oke, untuk kolektif itu ya Ya, Mas ya. Oke. kalau untuk per kambingnya itu baru dapat sekitar 8 ekor. Ini kan belum mendekati, nanti kalau sudah mendekati terus bisa
bertambah ya. Bisa bertambah. Oke, dan juga untuk sahabat yang semua masih terbuka berarti ya Mas ya. Untuk kali ini bisa kolektif sapi ataupun juga mau beli kambing seperti itu ya. Baik yang jual hewan kurban ataupun juga yang ternak hewan kurban seperti itu. Jadi yang menginginkan hewan kurban juga juga bisa, jadi di tempatnya masjid-masjid pribadi lah katakanlah seperti itu bisa juga, ataupun kita sesuai pengiriman sesuai permintaan konsumen. Begitu ya. Untuk tempat hewan kurbannya sendiri Mas, kalau misalkan tadi harga kambing atau dombanya kisaran ataupun juga diawali ya, rendahnya paling rendahnya untuk pemilik bawahnya adalah 1.200.000. Nah itu udah include sama pemotongannya Mas ya, dan juga penebarannya atau kalau masih ada tambahan untuk lagi? tebar hewan kurban ini free. Free. Tapi kalau untuk minta pembagian, jadi ada sepertiga itu ada tambahan ongkosnya 100.000. 100.000 ya. Untuk yang ikut yang minta bagian pertama, yang kedua itu nanti yang mau didistribusikan sendiri. Jadi pemotongan kirim 1 ekor atau berapa ekor, jadi seperti ini. Ada sohibul kurban yang menginginkan mau dibagi sendiri, jadi dipotong di tempat kami. Nah itu nanti sohibul kurban tinggal bagi. Jadi hewan kurban yang dipotong di kauman akikoh nanti kita kirim keadaan utuh. Jadi udah dipotong-potong, tinggal bagi. Ada tambahan plastikin gitu ya? Iya, tambah 100.000 ongkos potongnya. Tapi kalau keseluruhan itu free. Jadi tanpa minta bagian, kita juga pemotongan di tempat kauman akikoh juga, kita juga pendistribusian wujud hidup juga iya. Jadi pemotongan plus kita kirim keadaan hidup, dipotong di lokasi. Seperti itu. Kadang juga ada yang istilahnya dari lokasi pun ini suruh motong di kauman akikoh, nanti sana tinggal bagi juga seperti itu. Ada juga ya. Dan itu juga yang berbayar 100.000 juga atau free? Yang free. Oh free itu free ya. Jadi yang berbayar tadi hanya ketika sohibul kurban meminta bagian dan juga untuk dibagikan di tempatnya seperti itu. Oke. Selain itu free. Untuk pemotongan ataupun juga pemotongan kurbannya sendiri gimana Pak? Maksudnya untuk yang kan melayani juga untuk pemotongan kurban ini dari tim kauman akikoh mendatangi masing-masing masjid atau seperti apa? Untuk konsepnya pemotongan ya keluarga sendiri semua sama tetangga desa, jadi tidak ambil dari luar. Jadi kan kita juga di desa itu kan untuk keakraban dan istilahnya itu memperkuat tali persaudaraan, otomatis kan dari tetangga-tetangga ikut dan ikut serta ya. Dan kalau misalkan tim ini kan di poin selanjutnya kita akan membahas tentang melayani pemotongan hewan kurban ya Mas ya. Nah ini nanti pas lagi hari H, tadi yang Mas juga sempat singgung di segmen pertama ya. Kan kalau misalnya pertama hari Idul Adha-nya seperti itu ya, memang banyak job, banyak panggilan seperti itu ya. Nah itu biasanya tim dari kawan akikoh dibagi-bagi untuk menyebar gitu atau gimana? Sebagian, jadi tergantung per wilayah. Jadi kita cuma ngasih metode-metode pemotongan syar'i, jadi cepat dan akurat. Jadi pemotongan itu juga ada tekniknya. Iya betul. Dari teknik tersebut kan ada juga yang melihat proses pemotongan kadang menyakitkan, kadang tepat gitu kurang ya, tepat, lama seperti itu. Ada yang kabur gitu misalkan. Jadi itu kita memberikan edukasi tentang penyembelihan secara syar'i. Jadi halal itu belum tentu syar'i, tapi kalau syar'i pasti halal, soalnya ada urutannya. Jadi sekarang banyak yang istilahnya itu yang penting halal, oke nggak apa-apa ya. Dari situlah kita beredukasi agar masuk ke syariat pemotongan itu bagaimana. Ya. Dan di kesempatan kali ini kita coba dulu untuk segmen keduanya. Kita sambung lagi di segmen ketiga, dan untuk sahabat yang semuanya, kita masih membuka layanan atensi untuk sahabat MH yang ingin bertanya ataupun juga ingin tahu lebih lanjut berkenaan dengan tawaran kurban ataupun juga jualan kurban di kali ini bersama dengan kawan akikoh sahabat MH hingga nanti pukul 5 sore. Akikoh. Baik, sahabat yang tadi kita ataupun juga pembinaan itu terjadi sama yang di channel YouTube ya Mas ya. Channel YouTube yang dimiliki oleh Kauman Akikoh.
namanya channel YouTube adalah Asep Yudia ya Mas ya? Iya. Oke, nama Mas Asep sendiri dan juga di dalamnya terdapat banyak sekali edukasi tentang pemotongan kurban dan juga akikah pastinya ya. Iya. Oke, jadi apa saja Mas yang ada di sana? Di sini apa yang di channel YouTube itu memang banyak sekali dari teknik pemotongan, cara mengasah pisau, teknik apa namanya pemotongan dengan cutter. Jadi kita juga sebenarnya kalau untuk masalah pakai cutter itu tergantung dari si penyembelih sebenarnya. Jadi terinspirasi untuk apa namanya, kan banyak sekali yang mengungkap bahwa golok pisau setajam silet. Nah, makanya dari situ kita menggunakan silet sekalian. Nah, itu kan cuma inspirasi ungkapan. Nah, dari situ kan loh ada ide seperti itu. Nah, kita motong pakai cutter itu coba kita lakukan dengan memotong kambing ataupun domba dengan menggunakan cutter. Cutter ukuran berapa senti? Cutter yang gede, yang besar. Ya, nah, di situ kita juga menggunakan teknik tertentu ya. Jadi tidak semua orang bisa menggunakan cutter. Ada yang patah, ada yang seperti itu. Dari awal mencoba itu belum pernah patah sama sekali. Oh gitu ya. Yang penting tekniknya udah menguasai. Jadi cuma hitungannya itu per detik. Iya, jadi motong kambing dengan menggunakan cutter itu sebenarnya mudah sebenarnya bagi yang tahu tekniknya ya. Tapi kebanyakan orang itu udah memakai pisau. Pisau itu ada tingkatan bahannya, tingkatan ketajamannya juga ada berbeda. Iya. Jadi kalau untuk masalah teknik mengasah pisau sebenarnya itu ada level-level tingkatan. Jadi kan ada juga yang menggunakan pisau yang panjang ataupun golok dan lain sebagainya. Nah, di situ si pemotong, si pemilik golok ataupun si pemilik pisau itu harus tahu tingkat ketajamannya itu sampai seberapa. Nah, ada dua teknik, ada dua ketajaman. Yang pertama tajam halus sama tajam kasar. Nah, yang tajam halus itu licin. Jadi kalau kita goreskan ke kertas ataupun ke plastik itu bisa terpotong. Nah, kalau yang tajam kasar belum tentu di kertas ataupun di plastik itu bisa. Jadi tanda-tandanya pisau ataupun golok itu tajam itu menggunakan plastik. Jadi untuk mengiris plastik kalau sudah bisa berarti sudah tajam levelnya. Nah, dari situ. Nah, terus kan cutter pun, seperti cutter kita bisa memberikan edukasi bahwa tajamnya itu seperti cutter itu cara mengasahnya itu bagaimana. Nah, ada beberapa teknik cara mengasah. Yang pertama pembentukan mata pisau, yang kedua melicinkan pisau itu tersebut. Jadi udah dibentuk mata pisaunya, melicinkan, baru menstroping ataupun istilahnya mengharuskan lagi ketajamannya. Jadi ada level tingkatannya. Jadi nggak asal asah batu tajam, belum tentu tajam itu. Dari situ ya. Iya. Untuk panjangnya juga bervariasi ya Mas ya. Iya, tergantung. Kalau saya sendiri yang dulu maksimal 25 cm untuk masalah panjangnya pisau. Yang pertama kali saya menggunakan yang 25 cm. Habis itu kita evaluasi terus semakin pendek. Yang pendek bisa ya. Ya. Jadi yang untuk terakhir ini yang kemarin itu menggunakan 20 cm. 20 cm. Nah, ini nanti untuk korban berikutnya pakai yang 16,5 cm. Pisaunya semakin kecil, bukan semakin panjang. Kalau yang semakin panjang itu biasanya agak ragu dalam hal proses pemotongan. Kan kadang ada yang sekali kena, ada yang berulang kali. Nah, di situ ada teknik-teknik pemotongan. Sepengetahuan saya yang kita lakukan itu ada beberapa teknik. Yang pertama teknik tarik, teknik dorong, teknik gergaji. Yang dilakukan masyarakat rata-rata menggunakan teknik gergaji. Nah, di situ ada metode-metodenya bagaimana teknik tersebut kita gunakan, kekuatannya pakai ibu jari apapun, jari telunjuk ataupun pakai genggaman. Nah, di situ udah ada metodenya. Nah, terus untuk
pemotongan kambing ataupun kalau kambing itu nanti pisau apapun asalkan kambing itu kondisi tenang baru dipotong. Jadi keisanan dalam pemotongan itu memang butuh ketenangan si pemotong sama hewan yang akan dipotong. Baik sapi maupun kambing. Nah, dari ketenangan sendiri Mas kepada hewan kurban ini seperti apa Mas? Gimana? Untuk supaya hewan menenangkan hewan kurban itu gimana? Jadi kalau untuk penenangan hewan kurban seperti halnya kambing. Kambing itu saya sarankan sebelum penyembelihan diikat keempat kakinya. Oh begitu. Keempat kakinya diikat maksudnya diikat jadi dua gitu ya Mas? Jadi satu. Jadi satu malah. Iya, jadi empat jadi satu. Ya? Jadi kambing itu pertama tidak akan berontak. Yang kedua kalau tidak kalau semakin tenang sebenarnya kalau diikat. Beda dengan dipegangin banyak orang. Iya. Kalau dipegangin banyak orang, analisanya pasti kambingnya selalu berteriak. Iya. Karena apa? Yang pertama itu setiap yang megang kakinya hewan kurban tersebut biasanya diremas ataupun diinjak. Nah itu yang mengakibatkan kambing itu nggak bisa diam. Ada juga yang istilahnya motong kambing harus nafasnya naik turun itu sebenarnya kambing itu terlalu banyak gerak. Nah, dari situ. Tapi kalau untuk sapi sebenarnya yang penting jangan memakai baju warna merah. Harus dihindari ya. Soalnya beda dengan di RPH. Kalau di RPH itu kan ruangannya sangat sempit dan prosesnya itu memang sudah didesain dengan demikian rupa. Beda dengan di saat hari raya kurban, kalau bisa seragamnya itu dirubah, jangan sampai warna merah. Karena sangat pengaruh juga. Jadi ada pengalaman tertentu menggunakan baju merah berseragam merah. Nah dari situ pengalamannya banyak sekali. Ternyata sapinya mengamuk, terus kurang tenang, banyak orang dan lain sebagainya. Nah di situ harus terhindar dari baju warna merah. Kalau warna hitam nggak masalah ya Mas ya? Nggak apa-apa, yang penting jangan pakai warna merah. Untuk menanam plus seperti itu yang baik. Jadi kita juga berdasarkan survei untuk seragam itu diusahakan jangan warna mencolok merah itu jangan sebenarnya. Dan setiap penjagalan jangan terlalu banyak orang. Terus cara penjagalan pun jangan, kalau sapi ya, ini mbak sapi itu kita merobohkan sapi jangan dari kanannya, dari kirinya. Dari kiri ya? Iya, jadi kayak dengan teknik-teknik tali. Di YouTube ada ya Mas ya? Di YouTube ada di situ. Nah itu jangan sampai dari samping kanannya. Kalau dari samping kanannya pasti sapinya refleksnya ada. Iya, kayak kejadian-kejadian yang saya perhatikan di YouTube itu kan banyak yang ditendang sapi dan lain sebagainya. Ternyata posisinya pengambilan merobohkan sapi dengan tali dengan posisi kanan. Harusnya ke kirinya. Apakah titik butanya sapi di kiri Mas? Kurang tahu ini. Jadi kita survei dari pengalaman ternyata beda ya? Dengan posisi kirinya sapi sama kanannya sapi itu beda. Nah, teknik apa yang digunakan untuk kenyamanan dalam hal merobohkan sapi? Nah, itu pertama tadi dengan tali nilon, yang kedua kita usahakan teknik yang ketiga, keempat dan kelima. Teknik yang teknik penjagalan sapi kan ada penjagalan sapi teknik 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Nah, dari teknik 1, teknik 2 itu sering dipakai orang. Ya, betul. Tapi dari situlah, dari pengalaman untuk evaluasi kita ciptakan teknik-teknik yang meringankan atau mempercepat untuk merebahkan sapi. Jadi teknik 3, teknik 4, teknik 5. Nah dari teknik 3 ini untuk sapi yang kecil. Nah dari 4, 5 ini untuk sapi yang besar insya Allah bisa roboh. Tapi yang gitu ya Mas? Ya, itu ada di YouTube ada. Itu nanti kalau 5 teknik penjagalan sapi dengan tali nilon. Nah, di YouTube itu channel di YouTube ada di channel Asabilidia. Jadi seperti itu ya Sobat MH ya. Dan juga untuk kalau kambing biasanya maksimal berapa orang Mas atau minimal?
dua orang udah Penjaga. cukup, satu orang cukup ya? sebenarnya satu orang udah cukup. Terus cukup ya. Kalau Jadi saya motongnya setiap kali motong sendirian. sendirian. Jadi diikatin dulu talinya ke kaki, Iya. terus dikumpulkan, terus baru disembelih gitu. Iya, jadi kalau untuk di saat kurban itu meringankan para istilahnya panitia sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu banyak orang, kambing itu akan tenang. Jadi kalau biasanya kalau saya lihat itu kebanyakan orang. Nah, ini diminimkan. Yang pertama Gitu ya, Mas, ya? itu bagian pemotong satu, Betul. terus bagian pegangan kaki. Jadi tali keempat kaki tadi sudah diikat jadi satu. Oke. Nah, itu bagian memegang kaki. Jadi memegang nggak boleh diinjak dan lain sebagainya, cuma dipegang tok. Bukan, ya. Yang ketiga itu bagian memegang kepala. Kepala itu Iya. adalah tugasnya penjaga ya, Mas ya. Atau Atau ada lagi? Ada lagi, semua tergantung dari si pemotong sebenarnya. Kalau si oke. pemotong itu sudah tahu tekniknya sendiri pun boleh, bisa juga. Tapi kalau jagal tahunan biasanya agak kerepotan. Iya, iya. Kadang kambingnya besar, itu pasti meminta bantuan untuk memegang kepala. Iya, iya. Jadi untuk posisi pemotongan hewan kurban itu yang menghadap kiblat itu cuma dua sebenarnya. Apa itu, Mas? Si pemotong sama lehernya hewan kurban. Oh. Kakinya nggak usah menghadap kiblat. Kalau Iya. kaki menghadap kiblat itu nanti posisi pemotongan pasti lama. Itu 100% lama. Sama kepalanya. Jadi kepalanya itu harus benar-benar regang maksimal. Nanti ada teknik-tekniknya tersendiri. Teknik narik, teknik dorong maupun teknik gergaji di situ. Oke, jadi itu tadi untuk channel YouTube-nya seperti itu, Mas ya. Iya. Nanti kita akan bahas lagi dan juga selanjutnya kita akan mencoba ulik lagi seperti apa Kemeneko berjalan di Sawal MH. Di kesempatan kali ini kita akan rehat sejenak untuk menyimak informasi berikut ini. Sebelum bergumul sebuah yang HFL Radio Sleep Station 16 tahun yang HFL Radio mulai inspirasi sahabat Indonesia. Dari sana Samudra Ilmu bersama kawan lagi kelas sahabat MH. Dan kita sahabat mulai dengan channel YouTube dari kawan Kiko Hazard Media sahabat MH. Dan terus dijelaskan beberapa tips dan juga trik yang mengenai pemotongan ataupun juga penjagalan dari hewan kurban yang sebentar lagi sahabat MH. Kita akan juga masuki Zulhijjah ya. Dan juga untuk Mas Asep kali ini juga ada di latar di brosurnya untuk sahabat yang hampir bisa dapatkan di kawan Akikoh ya. Kali ini ada gratis tengkleng beku. Nah, ini apa ini Mas untuk seperti apa? Jadi kita ada gratis tengkleng beku itu buat sohibul kurban yang ikut serta dalam tebar hewan kurban baik kambing maupun sapi. Oh begitu bonusnya ya. Ya, jadi nanti ada gratis tengkleng beku. Jadi nanti tengkleng beku itu seperti apa? Itu seperti proses pembuatannya seperti mie instan sebenarnya. Oh begitu. Ya. Jadi nanti untuk kuahnya seperti apa? Kuahnya nanti ya seperti mie instan. Jadi rebus air dulu, baru bumbu-bumbu yang lain dimasukkan, baru tengklengnya itu sebenarnya sudah siap saji buat istilahnya tinggal dihangatkan saja. Iya, gitu ya, iya. Mas? Udah komplit itu. Jadi nanti setiap sohibul kurban yang ikut program tebar hewan kurban biasanya dapat itu apa gratis tengkleng beku. Sebanyak berapa? Satu toples. Satu Jadi toples, ya? untuk 1 sampai 2 porsi nanti. Seperti itu. Baik. Dan apabila
tidak menginginkan terbaik itu nanti ada gratis pisau. Pisau daging. Jadi tergantung pilihan. Jadi kalau minta pisau buat daging nanti kita kasih juga. Ada juga yang minta terbaik juga saya kasih juga. Ini adalah pisau untuk daging buat untuk sembelihan ya? Kalau saya sendiri buat motong kambing bisa ya. Tapi untuk daging aja soalnya pisaunya kecil ya. Kalau belum berpengalaman dan juga belum bisa untuk daging yang sudah mati saja ya gitu ya untuk jadi ada dua kan, ini yang di brosur itu garis setengah beku, ini sebenarnya ada tambahannya garis setengah beku dan pisau gratis, jadi cuma pilihan ya. Jadi sahabat MH, kalau misalnya sahabat MH berkesempatan ataupun juga memiliki brand rezeki di tahun ini bisa langsung ya menghubungi Mas Hasan Yudia maupun juga jemput kurbannya Mas Hasan di 0852 2991 6778 ataupun juga di 0823 2788 6789 itu dia sahabat MH. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Asep? Kita berikan tips untuk pemotongan hewan kurban. Jadi istilahnya bagaimana tingkat ketajaman pisau itu tajam, benar-benar tajam itu bagaimana. Jadi kita akan berikan tips bagaimana mengetahui pisau itu tajam buat pemotongan hewan kurban. Yang pertama, setelah diasah, jadi pisau-pisau yang ataupun golok dan lain sebagainya yang sudah diasah menurut tukang asahnya ataupun ya remaja masjid katakan seperti itu sudah tajam, tapi sudah berani dites ketajaman belum. Nah, kita menggunakan kertas HVS, itu kertas HVS yang istilahnya satu lembar, kita coba potong diseles dengan kertas HVS itu tersebut dari bawah sampai atas. Apabila ada sendatan istilahnya ada grek ataupun berhentinya pisau itu, berarti pisaunya itu mata pisau ada yang pecah, sehingga kalau untuk penyembelihan agak nyangkut biasanya seperti itu. Jadi fungsinya kertas HVS buat seles kertas itu fungsinya agar mengetahui mata pisau ada yang pecah apa enggak. Nah, itu ada cara tersendiri. Yang kedua, kalau sudah seles kertas sudah lancar ataupun secara halus, baru kita masuk dengan menggunakan plastik. Nah, plastik kalau plastik apapun. Nah, tapi kalau plastik sudah tergores, bisa sobek dan sebagainya. Kalau mau lebih detail lagi, nanti ke plastik yang mereknya merek Tomat, plastik es itu lebih lebih urut lagi. Kalau sudah plastik sebenarnya sudah cukup, tapi kalau untuk mengetahui ketajaman lebih tajam lagi itu pakai plastik merek Tomat itu. Sebenarnya pakai plastik aja, plastik kresek itu sudah cukup, sudah tajam. Jadi yang disarankan memang seperti itu pencegahan ketajamannya Mas ya. Untuk pemotongannya sendiri untuk salah satu MH yang baru saja mencoba atau memang setiap tahunnya biasanya ada tuh Mas yang dijagokan untuk penyembelihan ini saja gitu kan. Nah, untuk seperti itu mungkin tips-tipsnya pakai yang berapa panjang dulu? Jadi kalau untuk pemotongan masalah hewan kurban itu tergantung menyesuaikan si pemotong sebenarnya. Jadi si pemotong itu kalau pengen kreatif ya, jadi belajar untuk tekniknya dulu. Kalau pemotongan itu semuanya hampir bisa katakanlah dengan asalkan berani. Nah, dari asalkan berani kita merubah mindsetnya menjadi berevaluasi agar supaya diperbaiki teknik-tekniknya agar meningkat lagi kecepatan untuk pemotongannya. Nah, di situ. Nah, untuk masalah pisau panjang dan pendek itu memang sangat pengaruh di tukang potongnya. Yang penting tajam, dah itu aja sudah cukup. Baik, seperti itu ya kalau lebih jelas ya. Nah, teknik pemotongan itu yang kami pakai semua saya pakai, dari teknik dorong, teknik tarik, teknik gergaji lah. Dulu pertama kali dari pengalaman itu yang rata-rata katakanlah itu teknik gergaji. Nah, setelah itu saya rubah lagi masuk ke teknik tarik. Ya, biasanya teknik dorong. Nah, ini saya merubah dengan teknik tarik dengan tingkat
memang agak sulit, memang kalau tidak terbiasa memang sulit. Nah, di situ biasanya harus saling berkreativitas, saling istilahnya apa itu, berinovasi sendiri. Nah, yang penting tahu ketajaman pisau itu sudah cukup sebenarnya, tinggal mengevaluasi. Jadi kalau misalnya untuk pemotongan kulit sendiri itu sama atau tidak pisaunya atau lebih kecil? Kalau penyesetan sebenarnya asalkan nggak usah tajam-tajam kalau untuk penyesetan, beda. Jadi untuk pisau yang pemotongan itu harus tajam banget, tapi kalau untuk penyesetan nggak harus tajam, nggak apa-apa. Nah, tajam kasar sebenarnya untuk masalah pisau untuk pengelitan. Kalau untuk pengelitan tajam halus itu nanti kulit bisa sobek biasanya. Nah, ini sekedar saran untuk masalah dulu kan pernah tanya jawab seputar masalah kulit hewan kurban itu diapakan, dan dari situ kan saya cuma saran dari kulit hewan tersebut kalau bisa dibagikan, jangan dijual. Iya. Nanti bagian panitia itu nanti kan harusnya tahu untuk bagian nanti bagian di luar kepanitiaan juga ada. Jadi dari kulitnya tadi untuk masalah kambing atau domba itu dikasihkan aja, kalau saya seperti itu. Plus kalau untuk sapi dipotong-potong dibagikan. Oh begitu. Karena apa? Dari harga kulit kemungkinan sangat turun drastis. Dari sekitar 17-an ribu, 10.000 sampai 15-an kalau untuk Idul Adha besok ini untuk kambing. Tapi untuk sapi ini 5.000 sampai 7.000 per kilonya. Kalau lebih enaknya sebenarnya dipotong-potong dibagi, itu cuma sekedar saran. Tapi kalau masjid itu menginginkan dijual ya monggo seperti itu. Emang ini ya Mas ya, untuk kulit kambing sendiri atau sapi bisa diolah nggak? Semuanya bisa diolah semua. Ya? Yang penting kerupuk kulit biasanya atau apa? Iya betul. Jadi kalau untuk masalah kulit itu tergantung prosesnya. Kalau bisa memproses, memang itu memang harus kreativitas. Jadi dipakai laten ya Mas ya. Iya. Seperti halnya kayak kulit itu nggak usah dibuat rambak, dibuat sayur juga enak. Simpan dulu ya. Yang penting tahu caranya membersihkan kulit itu. Kalau misalkan di YouTube-nya sudah ada Mas untuk pengolahan kulit? Di YouTube sementara belum, memang iya. Jadi kita fokus untuk pemotongan dulu, memperbaiki teknik-teknik yang sudah dipakai. Jadi untuk mengevaluasi pemotongan yang lama menjadi cepat. Sebenarnya itu. Untuk teknisi masalah kulit itu kepanitiaan biasanya. Jadi seperti itu ya. Iya. Gambarannya sama TMH mengenai Kawan Akikoh dan juga tentunya program-programnya serta YouTube channelnya di kesempatan sehari-hari mungkin untuk Bang Ustaz Asef bisa menyampaikan satu kata-kata silakan. Jadi kita dari rangkuman program Kawan Akikoh yang pertama kita mengadakan tebar hewan kurban hingga pelosok desa untuk yatim dan duafa. Nah itu untuk pemesanan bisa melalui WA atau MFM ataupun layanan jemput kurban. Kalau belum ataupun kita pemesanan di luar tebar hewan kurban juga melayani. Jadi ada beberapa ini, yang pertama tadi tebar hewan kurban untuk pemesanan, terus untuk pribadi maksudnya pembelian hewan kurban untuk pribadi, terus pemotongan. Ya. Jadi melayani pemotongan hewan kurban dan pendistribusian daging kurban. Jadi kadang untuk sahibul kurban yang menginginkan sepertiga dari hewan kurban tersebut tetap dikasih. Nah, untuk pemotongannya itu hari tasrik nanti menyusul. Jadi yang nanti ada konfirmasi dipotong hari ini, hari kapan, jam berapa, nanti sudah ada konfirmasinya sebelum dipotong. Jadi minta divideokan ataupun cuma minta foto-foto dan lain sebagainya ada di sini semua. Jadi seperti itu gambarnya Mas. Ya, ini saya tambahan lagi. Ini untuk sementara
tebar hewan kurban hingga pelosok desa untuk yatim dan duafa. Untuk kambingnya baru sekitar 8 orang, untuk sapinya baru 2 ekor. Yang pertama yang kolektif baru 3 orang, yang 1 ekor sudah terpenuhi, yang kolektif kurang 4 orang. Bagi yang Sohibul Kurban yang menginginkan berkurban di Kauman Akikoh untuk sapi, itu nanti bisa menghubungi melalui WA juga bisa ke 08232 788 6789. Dan nanti ada untuk informasi selanjutnya melalui WA tadi. Oke, seperti itu kurang lebih Mas ya. Ya. Dan juga untuk kantornya ataupun juga tempat kandangnya di Wironojo 8. Yang pertama itu kantornya di Kauman Akikoh Pusat, jadi Barat Masjid Agung, Jalan Wijaya Kusuma 3 nomor 6 Kauman, ataupun ke kandang langsung juga bisa, milih kambing sendiri juga bisa, atau saya pilihkan juga bisa. Itu di Desa Wiron RT 2 RW 6 Wironojo 8. Oke, situ ya, ataupun juga sahabat yang bisa menghubungi MHFM kalau misalkan ingin pesan layanan kurban dari Kauman Akikoh ya. Itu yang penting nomor HP-nya, nomor WA-nya jangan sampai terlewat sama alamat. Soalnya waktu pengirimannya itu kadang via pos juga, foto-foto kita kirim langsung ke konsumen kurban atau Sohibul Kurban. Oke, seperti itu ya kurang lebih penjelasannya. Semoga di kesempatan sore hari ini sahabat yang ada, terima kasih banyak Mas Asep sudah mau main ke MHFM, sudah berbagi juga untuk sahabat dewa semuanya. Semoga tercerahkan dan juga bisa menjadi alternatif untuk pemesanan kurban dan lain sebagainya nanti ya. Kita akan tutup dulu sahabat MH. Terima kasih Mas Asep. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.